Selamat sore, perkenalkan nama saya Gede Indra Budiatnyana dari kelas TI 0701 dengan NIM 10205243009. Dan kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah pengendalian mutu tentang analisis acceptance sampling. Baik, di sini saya mendapatkan studi kasus 6 dengan pada studi kasus tersebut memiliki lot size 350 dengan AQL atau acceptance quality limit sebesar 4% dengan jenis pemeriksaan normal dan special inspection 1. Di mana pada mengacu pada tabel ISO, kita memiliki code letter B untuk studi kasus ini dengan SSP atau Single Sampling Plan dan DSP, yaitu sampel size sama-sama 3 semua karena pada DSP di tabel ISO yang Special Inspection 1 normal memiliki tanda bintang. Jadi sebenarnya itu SSP double sampling plan-nya tidak bisa dilakukan, tapi kita tetap running untuk menjalankan di sheet ini. Jadi memiliki sampel size 3 dengan acceptance-nya 0 dan reject-nya 1. Di mana bisa kita lakukan temuan pada SSP-nya itu jika D sama dengan 0 maka lotnya kita terima dengan peluang keputusannya menggunakan rumus Poisson distribution yang kita bisa dihitung dengan merunning rumus di Excel. Tapi sebelumnya kita harus mencari min atau mu dulu dengan jumlah sampel dikali dengan proporsi atau AQL kita, yaitu 3 kali 4% sekitar 0,12. Lalu bisa kita masukkan di sini dengan dengan X-nya sama dengan 0 karena kita melakukan penerimaannya cacatnya 0. Jadi kita mendapatkan nilai sebagai berikut yaitu 0,886. Lalu untuk temuan D lebih dari 1 atau D lebih dari sama dengan 1, kita melakukan penolakan pada lot tersebut karena kita memiliki reject yaitu 1 atau di atasnya. Dengan peluang penerimaannya itu 1 dikurangi dengan uh, peluang diterima kita sebenarnya. Jadi kita memiliki peluangnya sekitar 0,1130 untuk resiko perusahaan atau ditolaknya. Untuk double sampling plan kita menuliskan yang diterima saja seharusnya. Cuman kita tuliskan yang sama. Itu D sama dengan 0 kita terima lotnya di lot 1 karena jika ditolak di lot 2 maka harusnya kita melakukan peninjauan lagi di N2 namun karena sekali lagi reject kita cuma 1. Jadi jika lebih dari 1 sebenarnya kita tidak bisa melakukan temuan lagi di N2. Maka saya simpulkan jika total temuannya lebih dari sama dengan 1, maka lotnya kita langsung tolak. Jika 0, kita terima. Dan peluang diterima di N1-nya itu dengan rumus yang sama, Poisson distribution dengan min sama dengan 0, mu sekitar 0,12, dan true. Lalu kita dapatkan peluang diterima lot 1 dan lot 2. Maka kita bisa masukkan di sini, peluang diterima lot itu sebenarnya sama. Namun karena total peluang kita melakukan 2 kali, maka total penerimaannya itu 1 dan total ditolaknya itu 0. Dari hasil akumulasinya. Lalu kita menentukan risiko konsumen jika diterapkannya DSP dan SSP. Untuk P, proporsinya kita menggunakan dari 0% hingga sebenarnya kita running sampai menemukan yang sesuai dengan proporsi AQL kita. Ini saya running sampai 55% dengan mu untuk 0% itu 0 karena menggunakan sample size dikali dengan proporsi kita mendapatkan data segini sama juga dengan yang DSP. Lalu untuk menghitung PA itu kita menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya dengan min sama dengan 0, lalu ada X sama dengan 0 dengan min mu pada sel B9 dan seterusnya. Lalu true. Lalu kita running sampai ke bawah. Untuk DSP juga sama, kita mengulangi yang sama dengan SSP untuk 2 ini menggunakan Poisson distribution dengan min sama dengan 0 karena kita menggunakan dengan X sama dengan 0 karena kita menggunakan X sama dengan 0.
Lalu di bedanya di sini kita menggunakan, karena kita memiliki dua PA, lalu kita untuk PA pada DSP itu kita jadikan satu. Jadi PA sama dengan PA1 tambah PA2. Lalu kita running dengan rumus sum dari hasil dua PA kita hingga menemukan pada SSP itu resiko konsumennya sekitar 30% karena kita mendapatkan titik AKL kita di sini dan DSP sebesar 53%. Ada di sini. Kita bisa menuliskannya di sini. Lalu untuk resiko pabrik atau produsennya, kita menggunakan rumus 1 dikurangi dengan PA. PA di AKL kita sama juga dengan yang di DSP. 1 dikurangi PA. Lalu didapatkan 11,31% dan minus 77,38%. Lalu lanjut pada sheet ke-4B, yaitu kita mencari AOKI dan AOKL, di mana AOKI sendiri adalah average outgoing quality dan average outgoing quality limit untuk AOKL. Dengan sheet sebelumnya kita copy, lalu untuk menghitung AOKI sendiri ada rumusnya pada sheet ini. Itu AOKL itu maksimal rata-rata mutu lot, sama seperti yang sebelumnya, yaitu untuk SSP PA dikali dengan N besar dikurang N kecil. N besar adalah lot size dan N kecil adalah sample size dikali dengan P, proporsi kita yang di sini, dibagi dengan lot size kita. Lalu kita drag saja kalau sudah mendapatkan hasil yang pertama. Lalu untuk yang AOKI untuk DSP yaitu PA1 dikali N besar dikurangi N1 dikali dikurang N1 dikali P ditambah PA2 dikali dengan N besar dikurangi N1 dikurangi N2 dikali dengan P dibagi dengan N besar. Kalau kita running rumusnya seperti di Excel dengan data yang telah kita miliki, ada di sini untuk PA, PA dan P-nya, PA dan P. Lalu kita running sampai mendapatkan titik maksimal pada rata-rata mutu lot, di mana untuk menghitung AOKI L ini kita menggunakan rumus max dari AOKI kita masing-masing pada SSP dan DSP. Nah, pada SSP kita menemukan AOKI L sekitar 0,121 dan AOKI L pada DSP sekitar 0,242. Lalu kita bisa isi di tabel berikut. Resiko konsumennya kita ambil dari yang sebelumnya dan ini N yang kita miliki, sampel size serta lot size yang kita miliki. Dengan hasil chart seperti berikut, di mana yang melintang secara horizontal adalah AOKL atau limitnya, dan yang cenderung naik lalu akan turun setelah ini. Karena kita bisa lihat setelah mencapai AOKL, nilainya akan turun kembali. Itu adalah nilai dari AOKI-nya. Lalu lanjut di sheet kelima ini kita menentukan potensi biaya yang muncul ketika menerapkan AOKI dan SSP dan DSP. Dimana kita akan menghitung ATI dulu untuk volume biaya inspeksi. Kita menggunakan rumus seperti yang ada di sheet, yaitu N besar ditambah N kecil ditambah N besar dikurang N kecil dikali 1 dikurangi PA. 1 dikurang PA dengan hasil seperti berikut, di mana N kecil kita tadi 3, lot size kita 350, sampel size kita 3, dikali 1 kali PA yang kita dapat. Kita mendapatkan hasil seperti kita mendapatkan hasil ATI pada SSP yaitu 42,23. Sedangkan AOKI-nya kita menghitung dengan rumus yang sama seperti sebelumnya dan kita mendapatkan 0,035 pada P sama dengan 4%. Untuk DSP juga sama. AOKI-nya kita menggunakan rumus yang sebelumnya sehingga didapatkan 0,039 dan ATI kita menggunakan rumus yang ada di sheet, yaitu N sampel size 1 dikali PA1 ditambah sampel size 1 dan sampel size 2 dikali dengan PA2 ditambah lot size dikali 1 dikurang PA. Untuk PA yang kedua itu kita
Ini harusnya PA2. Apa saya yang salah? Oh, ini seharusnya 1 dikurang PA. Kali. Oh, ini untuk Aoki, sorry. Untuk ATI-nya itu yang ini. Ini untuk Aoki yang tadi yang ini. ATI-nya sekitar 3,339 dan Aoki-nya 0,0396. Untuk ATI-nya tadi, karena yang terakhir adalah PA keseluruhan, maka kita sum 3 itu dari sampel size kita dikali PA1 yang sudah kita dapat, ditambah dengan 3 tambah 3 itu masing-masing sampel size kita dikali dengan PA2, ditambah lot size kita 350 dikali 1 dikurangi total PA kita. Maka potensi biaya yang muncul adalah dengan biaya satuan ada biaya inspeksi 2.000 dan biaya non-conformity yang lolos inspeksi adalah 20.000 seperti studi kasus. Maka kita bisa tarik atau kita link hasil yang kita dapatkan untuk volume biaya inspeksi di biaya inspeksi itu adalah ATI, dan untuk biaya non-conformity itu kita menggunakan ATI dikali AOKI dikali dengan lot size kita. Jika didapatkan volume sekian dengan total biaya pada SSP adalah Rp361.805 dan DSP sebesar Rp284.007. Lalu kita lakukan analisis perbandingan biaya pada DSP dan SSP, di mana semua yang kita dapatkan di sheet sebelumnya kita link ke sini. Dengan hasil saya yaitu hasil perbandingannya secara kualitas keluaran SSP itu memiliki nilai AOKL yang lebih baik dan lebih rendah secara AOKL, dan resiko konsumen juga lebih kecil dibandingkan DSP. Namun SSP atau single sampling plan kita memiliki biaya lebih inspeksi yang lebih tinggi dari DSP sehingga muncul total biaya yang lebih besar. Namun kita bisa lihat dari DSP itu dari segi biaya inspeksi dan total biaya itu lebih efisien. Namun pada kondisi Alsace 350 dengan AOKI 4% dan code letter B, tabel DSP menunjukkan bintang, yaitu di mana rencana double sampling plan itu tidak tersedia atau tidak direkomendasikan untuk digunakan pada kondisi tersebut. Oleh karena itu, hasil perbandingan DSP itu tidak dapat jadi acuan lagi, karena walaupun harganya biayanya lebih murah. Maka dengan demikian, metode yang lebih tepat dan valid digunakan pada pada studi kasus tersebut adalah single sampling plan atau SSP karena sesuai standar dan juga menunjukkan kualitas pemeriksaan yang lebih baik. Mungkin sekian dari presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.